lagi di channel Hobi Belajar. Nah, kali ini kita masuk ke materi minggu yang kedua di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu di Google Classroom kalian masing-masing dan selalu menjaga jarak jika kalian berada di luar serta menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru seputar pembelajaran di channel ini, maupun bisa mendapatkan video tutorial di channel ini juga. Oke, nah kalau kalian sudah siap, jangan lupa untuk menyiapkan buku paket kalian, buku LKS, serta buku catatan kalian untuk mencatat materi hari ini mengenai mengenai struktur dan unsur kebahasaan dalam teks ulasan atau teks resensi. Nah, seperti pembelajaran yang minggu lalu ya, kalian sudah mengetahui ciri-ciri serta menyimpulkan makna dalam teks ulasan tersebut. Nah, untuk materi pada hari ini masih bertentangan dengan teks ulasan, jadi siapkan buku catatan kalian sambil mencatat dan sambil menyimak video pembelajaran ini. Nah, jika sudah siap, kita langsung saja. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks ulasan. Nah, selanjutnya ya, ada kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan pada materi hari ini. Ya, yang pertama itu ada 3.12 ya dan 4.12. Nah, namun untuk materi pada minggu ini ya, kita akan membahas dulu pada KD yang 3.12 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, adapun indikator dalam KD ini yaitu menguraikan struktur teks ulasan dan ciri-ciri bagiannya. Yang kedua, menguraikan ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Inilah materi yang akan kalian dapatkan pada minggu ini. Nanti di minggu ke depan ya, kita akan membahas tentang KD yang 4.12-nya. Oke, ini kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada minggu ini. Oke, lanjut. Nah, ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian menyimak materi pada minggu ini, ya, pada hari ini, nah, diharapkan kalian itu dapat, yang pertama, menguraikan struktur teks ulasan dan ciri-ciri bagian. Dan yang kedua, menguraikan ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kalian pada hari ini untuk menyimak materi pada hari ini. Nah, adapun dua tujuan ini yang perlu kalian catat dan kalian pahami. Kalian harus bisa menguraikan struktur serta ciri-ciri bagiannya dan menguraikan ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di teks ulasan. Oke, selanjutnya. Nah, seperti biasa Bapak sediakan sebuah teks. Ya, ini adalah contoh teks ulasan tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, jadi kalian silakan membaca terlebih dahulu cerita yang di sini ya. Sambil Bapak tunggu, silakan kalian pahami dulu ceritanya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu.
Nah, oke, sudah dibaca. Nah, ini adalah kisah tenggelamnya kapal Panderbik, ya, di mana si Jainuddin ketemu sama si Hayati dan jatuh hati pada si Hayati tersebut. Nah, film ini berdurasi 2,5 jam di prestasi Indonesia pada tahun 1930-an. Nah, ini adalah ceritanya yang bisa kalian nanti jadikan sebuah teks ulasan, ya. Kalian bisa menentukan struktur maupun unsur kebahasan yang terdapat di dalam teks ini. Kalau kalian memahami atau sudah mengetahui bagian-bagian unsur-unsur yang terdapat di teks ulasan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kita akan bahas yang pertama itu tentang struktur teks ulasan. Ada yang tahu ada berapa struktur teks ulasan pada materi hari ini? Ada berapa? Ya, ada 4 atau? Nah, ya ada 4. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Ada bagian orientasi di mana selalu dalam sebuah teks itu selalu menggunakan adanya bagian awal itu adalah orientasi, pembukaan. Ya. Yang kedua, itu ada tafsiran. Yang ketiga, ada evaluasi. Dan yang keempat, ada rangkuman. Nah, inilah 4 struktur yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian catat, ya, supaya kalian tidak lupa apa sih struktur dari teks ulasan atau teks resensi ini. Nah, kalau sudah kalian catat, kita lanjut. Kita akan bahas apa itu orientasi. Nah, ada yang tahu orientasi itu apa? Nah, orientasi itu merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Nah, di situ ada bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum. Jadi, gambaran umum mengenai apa yang kalian ulas nanti, ya. Misalnya kalian mengulas tentang sebuah film atau buku dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tafsiran, ya, tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misal berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian tafsirkan di sini, ya, di struktur yang kedua. Oke, sedangkan yang ketiga ada struktur evaluasi, yaitu bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut. Adapun bagian yang kurang bernilai ataupun kekurangan dari karya tersebut. Nah, jadi sebelum kalian memasuki struktur yang ketiga, ya, tentang evaluasi, kalian harus menafsirkan terlebih dahulu apa yang akan kalian ulas nanti. Ya, di tafsiran di sini berisi bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Nah, sedangkan di bagian evaluasi ini ada menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut maupun kekurangannya. Nah, inilah 3 struktur yang sudah kita bahas. Yang terakhir, adanya rangkuman. Nah, rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton maupun dibaca. Nah, inilah hasil dari rangkuman. Adanya komentar si penulis di situ apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton maupun dibaca. Nah, ini ada pengertian dari keempat struktur pada teks ulasan yang bisa kalian catat, kalian pahami, ya. Jadi kalau kalian tak lupa, kalian silakan mencatat terlebih dahulu. 4 struktur di teks ulasan atau resensi. Orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Oke, jika sudah kita lanjut. Nah, kita kembali ke cerita yang tadi. Nah, ke cerita yang tadi ini, ya, ini adanya
4 struktur yang terdapat di dalam cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk tadi, yang di pertama kalian yang sudah baca tadi ya. Nah, di sini sudah Bapak bagikan 4 strukturnya supaya kalian lebih mudah, lebih memahami mana sih yang termasuk ke bagian orientasi, mana yang termasuk ke tafsiran, mana yang termasuk ke dalam evaluasi maupun rangkuman. Di sini sudah Bapak jelaskan. Ya, tinggal kalian lihat, tinggal kalian pahami, oh ternyata ini loh bagian orientasinya, oh ternyata ini tafsiran, ternyata ini evaluasi, serta ini rangkumannya. Nah, jadi tinggal kalian pahami saja. Nah, di situ di paragraf pertama itu termasuk ke dalam bagian orientasi, ya, penggambaran secara umum. Sedangkan tafsirannya itu film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan Zainuddin pada tahun 1930 yang berlayar dari Makassar ke Batipu. Ya, sampai derajat ekonomi dan juga takdir yang lebih membawa Hayati untuk dinikahi oleh Aziz. Nah, di sini adalah tafsirannya serta evaluasi ya. Di bagian paragraf ketiga, film berdurasi 2,5 jam ini memperlihatkan situasi Indonesia pada tahun 1930-an. Namun usaha untuk menampilkan atmosfer klasik dan film ini kurang berhasil. Penggunaan lagu Niji juga dirasa kurang pas karena melodi yang digunakan terkesan modern. Nah, di sini ada menampilkan sebuah kekurangan maupun kelebihan di dalam teks tenggelamnya kapal Van der Wijk ini, ya. Nah, di sini di bagian evaluasi ada menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan cerita film ini, ya. Nah, di rangkuman di paragraf terakhir, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan seperti dari alur cerita yang terlalu lambat, visual efek yang kurang bagus, dan lain sebagainya, film ini masih tetap layak untuk ditonton. Penggunaan kata-kata yang pas dalam kostum apik membuat film ini menjadi salah satu yang terbaik di tahun 2013. Kata-kata puitis sepanjang film membuatnya menarik untuk ditonton dan menambah kasana pengetahuan. Nah, di sini ada komentar penulisnya, ya. Bisa kalian cermati, kalian pahami. Inilah bagian-bagian dalam struktur teks ulasan. Mudah bukan? Nah, kalau kalian ingin mengulas suatu karya, ya, karya orang, ya, kalian bisa melakukan dengan struktur orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman ini, ya. Bisa kalian mengulas atau meresensi sebuah buku pengetahuan, ya, buku novel, ataupun film, dan lain sebagainya. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau kalian belum paham, bisa kalian berikan komentar di video ini, ataupun kalian bisa menjapri WhatsApp Bapak. Oke, kita lanjut di poin yang kedua, yaitu tentang kebahasan teks ulasan. Nah, ada berapa sih kebahasan teks ulasan yang kalian ketahui? Ada berapa? Ada 10. Ada 10 kebahasan dalam teks ulasan atau resensi. Nah, yang pertama itu adanya istilah. Yang kedua, sinonim dan antonim. Nah, ini sudah tidak asing lagi antara sinonim dan antonim. Pastinya kalian sudah mengetahui mana sih yang termasuk sinonim, mana yang termasuk antonim. Oke, yang ketiga ada nomina atau kata benda. Serta ada verba, kata kerja, pronomina, kata ganti orang. Yang keenam ada konjungsi. Nah, masih ingat konjungsi ya, di pelajaran kelas 7 juga sudah dijelaskan tentang berbagai macam konjungsi yang digunakan pada teks ataupun pada paragraf. Nah, ada preposisi. Nah, masih ingat nih preposisi itu apa? Nah, preposisi ini adalah kata depan. Dan yang ketiga ada artikel, bukan yang ketiga, ke-8 ada artikel, ke-9 ada kalimat simpleks dan kompleks. Serta yang terakhir ada ungkapan perbandingan. Inilah ke-10 unsur kebahasan yang terdapat di dalam teks ulasan ataupun teks resensi. Nah, ini bisa kalian catat ya, 10 ciri kebahasan yang terdapat di dalam teks ulasan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama istilah. Nah, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep,
proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang berkecimpung dalam bidang tertentu atau tersebut. Nah, ada istilah umum dan istilah khusus. Kalau istilah umumnya film, berarti istilah khususnya ada komedi, action, ya, dan lain sebagainya. Ikan, istilah umumnya ikan. Kalau khususnya ada ikan gurame, ikan cupang, ikan gapi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bunga ada bunga mawar, melati, anggrek, dan lain sebagainya. Ini adalah istilah umum dan istilah khusus dalam teks ulasan. Oke, yang kedua ya ada sinonim dan antonim. Nah, pastinya kalian sudah tahu sinonim dan antonim. Nah, sinonim ini adalah persamaan kata yang memiliki bentuk berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, jadi sinonim adalah persamaan kata. Contoh, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet, ya, Romeo dan Juliet. Nah, kata obrolan dengan dialog ini adalah kata yang sama, yang mempunyai makna yang sama. Serta antonim, antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lainnya. Contoh, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Nah, ada besar, kecil. Nah, ini adalah berlawanan antara kata besar dengan kata kecil. Ini pengertian dari antonim. Panjang, panjang, tinggi ini sinonim. Panjang, rendah, atau tinggi, rendah. Nah, ini ada antonim. Ya, ini adalah pengertian dari sinonim dan antonim. Oke, yang ketiga kita lihat. Nah, di sini ada nomina. Nomina adalah kata benda, ya. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibedakan. Nah, kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kata benda konkret dan kata benda abstrak, ya. Nah, kalau kalian lihat contohnya, ya, ada nomina dasar, nomina turunan, dan imbuhan. Nah, nomina dasar itu adalah rumah, jalan. Sedangkan nomina turunan atau kata benda turunan itu adalah perumahan, jalan. Nah, serta di sini dia menggunakan imbuhan pe dan an serta an saja, ya. Artinya ada imbuhan gabungan awalan dan akhiran serta menggunakan imbuhan akhiran an. Nah, ini adalah pengertian yang ketiga. Yang keempat ada perba atau kata kerja. Nah, perba ini terbagi menjadi dua di sini, ya. Ada kata perba aktif dan perba pasif. Nanti ada kata kerja lainnya lagi yang akan kita jelaskan. Nah, kita bahas yang kedua dulu. Perba aktif adalah perba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Nah, ini ada kata memelihara merupakan kata kerja aktif. Ya, memelihara, merapikan, menyapu, ya. Itu adalah kata kerja aktif. Nah, sedangkan kata kerja pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita sasaran tindakan atau hasil. Contoh, film horor kini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Nah, di situ ada kata kerja pasif, yaitu disiarkan. Oke, kita lanjut. Ada kata kerja lainnya, yaitu kata kerja material yang disebut kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik ataupun proses. Misal, makan, minum, membawa, berbicara, melamun, bertepuk tangan, mendengarkan, menunggu, melebur, memukul, bertanya, dan lainnya. Nah, ini adalah kata kerja material. Ada juga kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nomina, kata-kata kopulatif, dan dapat juga membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu. Oke, contoh kata kerja relasional sebagai kopulatif, yaitu ada kata kerjanya bernama, disebut, jadi, menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Nah, kalau kalian menemukan kata-kata ini dalam sebuah teks,
ini termasuk dalam kata kerja relasional kopulatif. Ya, ada juga kata kerja relasional sebagai kata bantu. Nah, contohnya ada kata pasti, harus, perlu, wajib, jadi, mungkin, boleh, harap, bisa, hendak, ingin, mau, akan, dapat, bisa, ada, dan sebagainya. Kalau kalian mendapatkan kalimat atau kata-kata ini dalam sebuah kalimat ataupun dalam sebuah teks, ini merupakan contoh dari kata kerja relasional sebagai kata bantu, ya. Nah, paham? Nah, bisa sambil kalian catat juga di sini. Oke, selanjutnya yang kelima ada pronomina atau kata ganti. Nah, adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh, ada kata ganti orang, kata ganti pemilik, kata ganti petunjuk, kata ganti penghubung, kata ganti tak tentu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, contohnya kata ganti orang ada saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, iya, dia, mereka, ya. Kami, kita, itu adalah kata ganti orang. Baik ada kata ganti orang pertama tunggal dan jamak. Kata ganti kedua tunggal, jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal dan jamak. Ya, jangan sampai lupa, pernah Bapak bahas di materi-materi sebelumnya. Oke, yang kedua ada kata ganti pemilik. Ya, pemilik. Ada kata ku, mu, nya. Ya, serta kata ganti petunjuk ini, itu. Kata ganti penghubung, contoh katanya itu yang. Serta yang terakhir, kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing. Nah, ini adalah contoh kata ganti atau disebut dengan pronomina. Oke, selanjutnya, yang keenam, konjungsi. Nah, konjungsi ini kata hubung, ya. Yang tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat atau paragraf. Konjungsi sering digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya berupa konjungsi koordinat, contoh, dan atau tetapi. Ada konjungsi subordinat, jika, agar, meski, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, sementara. Nah, ada konjungsi korelatif, ada konjungsi antar kalimat, ya. Sebaliknya di samping itu selanjutnya. Nah, yang CD ini, ya, ini tercopy dua kali, ya. Dia itu ada sampai D. Yang pertama konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, serta konjungsi antar kalimat. Ya, ada 4 konjungsi yang digunakan di dalam sebuah teks ulasan ini. Oke, lanjut. Delapan, ada artikel. Nah, artikel adalah kata tugas yang membatasi makna, jumlah, nomina, kata, contoh, si, dan sang. Ya. Oh, kelewatan. Ketujuh dulu ya. 7 ini preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contoh, kata depan, di, ke, dari, daripada, pada, dengan, secara, tanpa, bagi. Nah, kalau dalam sebuah kalimat menggunakan kata di, ke, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi, ini merupakan contoh kata preposisi atau penggunaan kata depan dalam sebuah kalimatnya, ya. Di depan, ya, di rumah. Itu merupakan kata preposisi. Nah, artikel. Ada artikel adalah kata tugas yang membatasi makna, jumlah, nomina. Contoh, si dan sang. Biasanya ini digunakan dalam cerita, fabel, ataupun dongeng. Ataupun cerita-cerita film. Si raja, ya, si ratu, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada kalimat simpleks dan kompleks, ya. Kalimat simpleks di sini adalah kalimat yang memiliki satu verba utama, satu kata kerja utamanya saja. Contoh, sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda, ya. Ada kata digemari di situ. Oke, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Contoh, Skiffy adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi. Nah, di situ merupakan contoh kalimat kompleks, ya. Mendapatkan dan menitik beratkan. Di situ ada dua
verba utama ataupun bisa menggunakan lebih dari 2 verba utama tadi yang disebut dengan kalimat kompleks. Oke, yang terakhir ada menggunakan ungkapan perbandingan atau persamaan serta perbedaan. Contoh katanya itu daripada, bagaimana, demikian halnya, berbeda, dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Nah, inilah ciri-ciri dari unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks ulasan. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Jika kalian kurang mengerti, kurang paham, kalian bisa berikan komentar di video ini ataupun kalian bisa menanyakan Bapak langsung di grup WhatsApp kita. Oke Bapak, akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.